Awalnya mereka berkonfrontasi, sekarang mereka infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Nyusup ke NU. Orang HTI kemarin mereka membentur NU, mengadakan pembusukan, memframing negatif kiai-kiai NU. Nah sekarang mereka bukan melawan NU, tapi mereka sekarang masuk ke NU. Dan kejadian ada kader HTI, mereka anti NU, tapi di tahun 2025 ini mereka lolos PD BKPNU. Sangat saya sayangkan. Ada tokoh 212, pimpinan Pak, komandannya malahan, berhubung gelarnya profesor. Halo, halo. Ini kita ngaji KBNU, Keluarga Besar Nahdlatul Ulama, Desa Sumber Harapan, umumnya Belitang 2. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Tepuk tangan. Karena begini Bapak Ibu, NU itu adalah jamiah. NU itu organisasi. NU itu adalah sebuah ormas. Jamiah alias ormas atau organisasi adanya sebagai pilar NKRI. Jadi NU ini adalah pilar NKRI. Ngerti pilar? Tiang ya, tiangnya NKRI. Karena NU sebagai jamiah, NU tidak boleh merasa ada di atas negara. Halo, ini harus diingat ya. NU tidak boleh merasa ada di atas negara, karena NU adalah pilar negara. Maka sebetulnya perjuangan NU ini untuk menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu kita sebut dalam Mars Subhanul Waton, Indonesia biladi, Indonesia negeriku, anta unwanul fakhoma, engkau adalah panji martabat. Maka musuhnya NU adalah yang mengancam NKRI. Siapa saja yang hendak merongrong negara Kesatuan Republik Indonesia, itulah musuhnya NU. Halo? Musuhnya NU bukan Muhammadiyah. Bu, Pak, bukan Muhammadiyah. Muhammadiyah niku bolo. Muhammadiyah itu teman kita. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Karena NU punya pandangan, NU punya fikrah, NU punya manhaj, NU punya thariqah. Muhammadiyah juga punya fikrah, pemikiran, paradigma. Muhammadiyah juga punya manhaj, metode. Maka mau tidak mau, perbedaan ini jalan masing-masing. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Jadi kita saingan untuk kebaikan, bukan sikut-sikutan. Jangan menjegal kawan seiring, jangan menggunting dalam lipatan, jangan dari duri dalam daging ataupun bara dalam sekam. Kita boleh berbeda, tapi kita bekerja sama untuk kuatnya NKRI. Tepuk tangan lagi. Rawe-rawe lantas, malang-malang tuntas, cancut tali wondo. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, merunduk sama rata, tegak pun tanpa raja. Kita sama dalam satu komitmen Bhinneka Tunggal Ika. Makanya 4 pilar berbangsa dan bernegara kita itu, 1, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 sebagai konstitusi kita. Yang ketiga, sistem bernegara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tapi tetap satu jua. Halo? Makanya musuh NU itu yang merongrong 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya mesti berpesan kali aktivis-aktivis, kader-kader Jam'iyah Nahdlatul Ulama, hati-hati nggih Pak. Winginane kemarin-kemarin musuh-musuh NKRI ini berkonfrontasi dengan NU. Mereka mengkritik NU, membid'ah-bid'ahkan amaliyah NU. Mereka kemarin mengatakan NU ini ulamanya ulama semua, karena ulama-ulama di NU membantu pemerintah dalam menjaga bangsa dan negara ini. Mereka tuduh yang bukan-bukan. Tapi sekarang kelompok-kelompok radikal itu Bapak Ibu sudah merubah metode. Awalnya mereka berkonfrontasi, sekarang mereka infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Nyusup ke NU. Hati-hati orang HTI. Halo, ini karena masih awal, saya ngajinya yang gini-gini aja dulu, yang agak serem-serem deh, karena masih awal, belum ngantuk soalnya Pak. Orang HTI kemarin mereka membentur NU, mengadakan pembusukan, memframing negatif kiai-kiai NU. Nah sekarang mereka bukan melawan NU, tapi mereka sekarang masuk ke NU. Dan kejadian ada kader HTI yang biasa mengibarkan bendera hitam, sering mendemo pemerintah, bahkan datang ke pondok-pondok pesantren ngasih bendera hitam, lalu ngasih kiai-kiai pengurus pondok duit agar masang bendera hitam. Mereka anti NU, tapi di tahun 2025 ini mereka lolos PD PKP NU. Sangat saya sayangkan. Ada tokoh 212 pimpinan Pak, komandannya malahan, berhubung gelarnya profesor, masuk PD PKP NU, di screening oleh panitia, dicoret. Ngamuk-ngamuk dia, akhirnya lapor kemana-mana. Yang sangat saya sayangkan, pengurus-pengurus NU sendiri, baik tingkat wilayah maupun tingkat cabang, nelpon panitia. Itu loloskan si profesor itu. Panitia sudah katakan ini kewenangan instruktur. Ya sudah, kalau di sana nggak diloloskan, nanti akan diloloskan PDPKP yang lain. Inilah NU hari ini. Kita harus hati-hati Bapak Ibu. Jadi jangan mau kita diinfiltrasi orang. NU tidak kekurangan kader. Saking banyaknya kader NU ini nganti overload, saking banyaknya. Gitu begitu. Nganti overload, saking banyaknya. Maka pesan kepada seluruh kader-kader Jam'iyah Nahdlatul Ulama, hati-hati, orang sudah menggunakan cara baru, yakni infiltrasi. Halo, apalah kata mak-mak infiltrasi itu ya. Nanti buka kamus saja ya Bu ya. Hadirin wal hadirat, saya mau menyelesaikan dulu pesan Pak Camat tadi. Kata Pak Camat, yang paling banyak pahalanya sekarang adalah Pak Yai, karena Pak Yai saking Bandar Lampung yang ceramah. Enggak juga Pak Camat, pahalanya sudah diganti sama angpau soalnya. Sudah diganti kali amplop. Saya jadi mikir dari tadi itu, kira-kira saya durasi ceramahnya berapa menit ya? Setahu saya amplopnya udah dilem ya Bu ya. Mau berapa pun itu. Saya pernah ditegur Bapak Ibu. Dakwah sebenarnya itu bukan di mimbar, bukan di panggung-panggung ceramah, tapi dakwah sebenarnya itu ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Iya juga ya. Dakwah niku Pak, kalau di mimbar khutbah Jum'ah tan Bandar Lampung, sekali khutbah 500.000.
Nah kulo tiap Jumat khutbah 4 kali khutbah 1 bulan 2 juta kalah gaji honorer. Khutbah Jum'ah loh Pak, khutbah Jum'ah ya paling 5 menit ya, kalau kelamaan kesuwen malah bosen orang ya, sama mukodimahnya sama rukun-rukunnya ya paling banter ya 7 menit khutbah Jumat. Lihat di YouTube saya tuh kalau saya khutbah kan paling 5 menit 7 menit. Dakwah itu kalau di mimbar di panggung seperti ini udah ketahuan bisa rohnya ada. Dakwah yang sebenarnya bukan di panggung-panggung ceramah, tapi dakwah itu seperti tadi, nyantun anak yatim, berbagi dengan fakir miskin. Dawuh Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahul aziz qutbur rabbani wa ghauthus samadani wa sultanul aulia, sesuap nasi yang engkau berikan kepada orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Orang kaya bolak-balik mangkat umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Halo, rungokno sing sugih-sugih. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Haji mah jangan sering-sering Bapak Ibu, sekali aja. Kalau keseringan udah nggak heran. Al-hajju marratan, haji itu sekali aja. Faman zada fahuwa tatawwu', yang mangkat lagi ngulang lagi cuman sunnah. Lagi pula kalau ke Mekah keseringan munculnya sombong. Maaf ngomong ya, saya 17 kali ke Mekah, unta hafal sama saya. Berarti kalau ke Mekah kenalan nama unta terus tuh dia. Yang muncul sombong. Nah yang Allah paling suka dari kita semua kepedulian dengan sesama. Maka Nabi ingatkan, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yatabahan nasu fil masajid, hingganya orang-orang gawenya kerjanya berlomba-lomba mempermewah masjid. Halo masyarul hadirin rahimakumullah. Tapi mugi-mugi doa Pak Camat wau, saya mudah-mudahan Allah kasih pahala yang berlipat ganda. Allahumma amin. Terus yang kedua, Pak Camat tadi nyentil ibu-ibu ini. Betul Pak Camat, yang banyak ngisi neraka itu emak-emak ini sebetulnya. Jadi dalam peristiwa Mi'raj, Kanjeng Nabi kunjung ke neraka, cuma nengok dari jauh. Atola'tu finnari faro'aitu aktsara ahlihan nisa, aku kunjung ke neraka, kata Nabi, tak tengok ke neraka kebanyakan penghuninya perempuan. Halo, tapi ngapunten nggih Bu, kalau tak sawang rai-rai emak-emak nih, kayaknya Pak ibu-ibu ini bakal masuk surga semua. Amin. Kayaknya loh Bu. Aslinya wallahu a'lam, kan hak Allah bukan hak saya. Soalnya kula bukan panitia surga, jadi nggak tahu. Saya aja belum tahu nasibnya gimana, apa masuk surga atau masuk neraka. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, cuman begini, apa jawaban dari pertanyaan Pak Camat nih? Mengapa banyak perempuan masuk neraka? Ya ini bukan ibu-ibu yang di Sumber Harapan, bukan. Tapi ini ibu-ibu yang di Prancis. Ini ibu-ibu yang Amerika Pak, kemana-mana nggak utang aja, sengkele eketoen. Ya gimana nggak masuk neraka? Pakai cangcut kemana-mana itu.
Itu yang di Amerika, yang di Eropa, yang di Perancis. Kalau sumber harapan masuk surga semua. Amin. Ya gimana nggak masuk surga? Wanita Indonesia adalah wanita paling tangguh sedunia internasional. Tepuk tangan dulu. Tak bocorkan alasannya apa. Bapak-bapak agak malas tepuk tangan. Pret kata bapak-bapak. Ini tak kasih tahu jenengan Pak, biar jenengan tuh sayang sama istri. Bahkan coba bayangkan, kalau di Amerika suami selingkuh, istri balas selingkuh. Suami cewekan, istri cowokan. Nikutan Amerika. Bayangkan ibu-ibu yang di Bintang 2 Sumber Harapan, suami selingkuh, gatal, ganjel, mata keranjang, hidung belang, jijai bajai, najong tralalah. Laki Pak, udah ganjelnya bukan main. Ibu-ibu masih bertahan demi apa? Demi anak-anak. Ya Pak ya. Cocok bener kayaknya nih Pak. Ibu-ibu dendamnya terbalaskan. Ya wajar ibu-ibu masuk surga. Saya pernah dicurhati bidan. Bidannya ayu. Kata Bu bidan, nangis matanya sudah sembab. Lo ngapa Bu bidan? Semalam nggak tidur Pak. Nangis saja saya. Lo masalahnya apa? Suami saya selingkuh. Nah itu mah rumor, jangan suudzon. Ya kemarin-kemarin rumor, katanya lan katanya. Tapi tadi malam aku mergokin di HP-nya. Dia lagi ciuman sama ceweknya. Hancur rasanya. Oi, ngapunten Bapak Ibu, saya sok jadi pahlawan. Jreng-jreng, teng-teng. Bu bidan, ibu bidan PNS, punya gaji, bisa tegak di kaki sendiri. Ibu masih cantik, dalam hatiku tumbuh janda. Itulah suka curhat itu. Itulah bahayanya curhat Pak. Dalam hati ada bisikan, kutumbuh jandamu. Nangis sesungguhkan sampai nggak bisa saya tenangkan. Tak biarkan dulu dia nangis. Saya tak ke belakang dulu. Nggak puas Bu bidan nangisnya sudah. Ibu masih cantik, masih muda, bidan PNS, bisa tegak di kaki sendiri. Cerai, tinggalkan suaminya, bukan ke pengadilan. Apa kata istrinya Bu bidan? Ngapunten Pak Yai, bukan itu yang saya inginkan. Saya tidak akan pernah minta cerai dengan suami saya, dan saya tidak akan pernah mau diceraikannya karena saya sayang dengan anak-anak saya. Biarkan saya yang sakit, biarkan saya yang terluka, asal jangan anak-anak saya. Bapak Ibu malu betul saya Pak. Langsung melipir saya ke belakang. Tadi ada bisikan jelek di sini nih Pak. Malu, itulah beda laki-laki sama perempuan. Sekali aja ibu-ibu ketahuan cowokan, langsung dicerai sama bapak-bapaknya. Mending dicerai dibacok sekalian. Makanya hati-hati Pak, jangan ganggu istri orang. Sampean itu udah tahu bini orang digoda-goda. Terutama Pak Babin Kamtipmas kan gagah jenengan Pak. Idola emak-emak jenengan itu. Jangan suka digodain ibu-ibu. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Ya dibacok orang kita. Kalau di Madura langsung dicarok itu benar macam-macam. Artinya Bapak Ibu, betapa itulah jiwanya istri, beda sama laki-laki. Maka sakit hati ibu digentak suami, marah suami, diselingkuhi suami, tetap bertahan demi keluarga dan anak-anak. Buahnya surga di akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, wanita Indonesia ini wanita paling tangguh sedunia internasional. Karena mengapa? Dapur, sumur, kasur tanpa dibayar. Halo, ibu ada gajinya nggak Bu? Bro. Bandingkan sama wanita Arab Pak, Arab Saudi, Iran, Timur Tengah,
Qatar, Bahrain, Mesir, semua wanita Arab nggak ada yang nyuci, nggak ada yang bersihin rumah, nggak ada yang ngasuh anak. Wanita-wanita di Arab kerjanya cuman bersoleh, cuman mempercantik. Suami yang nyambut gawe, cari duit banyak-banyak, bayar asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga yang nggak ada di Arab, ngangkut saking bintang 2, namanya TKW, namanya itu. Artinya Bapak Ibu, wanita-wanita Arab nggak mau masak, yang mengerjakan semua suaminya, karena suami nggak sempat dia bayar asisten rumah tangga. Nah di Indonesia, dapur, sumur, kasur tanpa digaji dan tidak jarang wanita Indonesia juga jadi tulang punggung keluarga, karena hutang banyak, itu susah, terpaksa merantau ke Malaysia jadi TKW lah. Suaminya kerjanya di rumah, nongkrong, main Android, pacaran. Pantesan banyak emak-emak di sini, ibu-ibu ya, bapak-bapaknya mungkin takut kena ceramah, nongkrong di rumah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, makanya tidak ada yang bisa menandingi ketangguhan wanita Indonesia. Wanita Indonesia adalah wanita paling tangguh sedunia internasional. Mugi-mugi ibu-ibu masuk surga semua. Ibu-ibu yang ikhlas masak, ikhlas ngurus suami, ikhlas nyuci. Kan jelas disebutkan Pak, sekali 1 lembar baju suami saja ibu-ibu akan mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Coba kalau ibu-ibu nyuci baju suami 10 lembar buat celana dalam. Bapak-bapak tuh ganti nggak sebut kalau celana dalam? Ganti deh, 2 kolor, yang ketiga kaos dalam, yang keempat kaos toblong, yang kelima baju kemeja, yang keenam baju koko, yang ketujuh kolor pendek, yang kedelapan celana panjang, yang ke-9 celana kerja, celana keladang ke kebon, yang ke-10 sarung. 10 ibu-ibu nyuci baju suami sehari, ibu-ibu dapat 10.000 pahala, dihapuskan 20.000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju, bajunya sudah bersih semua, yang bersih cuci lagi. Wanita muda dapat pahala, wong ibu-ibu nucuk tangan suami, itu pahalanya sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Apalagi suaminya hitam, pantat wajar nih loh Pak, persis hajar aswad. Makanya Dok, ini membawa acara ini gadis kan, masih gadis ya. Nanti kalau cari suami jangan yang coklat, jangan yang kuning, ireng itu sekalian, biar ngepasin hajar aswadnya. Ibu-ibu gampang dari pahala. Makanya taksiran saya, reka-rekanya saya, wanita Indonesia rata-rata masuk surga. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin.